Hai Kak Utami. Kak Riri. Hai adik-adik semua. Hai adik-adik yang ada di rumah, senang ya jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GKJ Kerten Surakarta bersama Kak Riri dan Kak Utami. Nah, Kak Utami, apa kabarmu hari ini? Luar biasa Kak Riri. Puji Tuhan ya Kak ya. Puji Pasti Tuhan. adik-adik yang di rumah juga luar biasa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau datang pada Tuhan di dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik, Allah yang luar biasa. Kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya setiap pujian dari kami itu menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukakan kami hati dan pikiran kami. Tuhan yang pimpin acara ini hingga akhir. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Ridi dan Kak Utami mau absen nih adik-adik semua. Mana yang dari Kaliwingkol? Hai Kaliwingkol. Dari Sanggerahan. Hai Ya, Sanggerahan. yang dari Karangasem Kleco. Hai Ya, Karangasem. dari Kagoan. Kagoan mana suaranya? Jajar. Kerten? Kerten. Mana Kerten? Hai Kerten. Tunggulsari. Tunggulsari. Iya. Dan satu lagi dari Sumber. Hai Sumber. Ayo adik-adik semua, kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian. Datanglah ke baitnya. Yuk, yang semangat ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita pujikan sekali. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Semangat ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, supaya kita makin semangat, kita mau angkat pujian dengan judul Mentega dengan Roti. Yuk Kak Utami. Ayo, pakai gerakan ya.
Adik-adik bisa berpasangan, yang di rumah bisa berpasangan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Haleluya. Bantuan kita. Nah adik-adik, di bulan November ini bangsa Indonesia memperingati Hari Besar Nasional. Ayo siapa yang tahu hari apa itu? Ya, Kak Utami ya. Oke, ada petunjuknya nih. Tanggal 10 November. Hari apa ya? Aku tahu. Hari pahlawan ya, Kak Utami ya. Dapat sekali, 100 buat Kak Riri. Nah adik-adik, ayo kita bersama menyanyikan Yesus luar biasa. Karena di situ ada pahlawan-pahlawan yang banyak sekali. Yuk. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah, dan ia di dalam goa singa, semua karena kuasanya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku berkuasa, hei berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, dan di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, lalu mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, hei berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. La 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 la. Ku percaya Yesus luar biasa. Luar biasa ya adik-adik ya pujian Luar kita sore biasa. hari ini.
Sebentar lagi kita mau apa lagi ya Kak ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dibawakan oleh siapa Kak firman Tuhan sore hari ini? Hari ini akan dibawakan oleh Kak Kak Adel. Adel. Silakan Kak Adel. Adel. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sesuai tema kita pada sore hari ini yaitu apa tadi? Siap jadi pahlawan, aku siap jadi pahlawan. Kita hari ini mau membahas tentang pahlawan. Nah, sebelumnya adik-adik, kita mau cari tahu dulu yuk, pahlawan itu artinya apa sih? Ya, mungkin adik-adik di rumah ada yang tahu enggak? Jadi gini, Kak Ada jelasin dulu ya. Pahlawan itu adalah orang yang berani dan juga punya rasa rela berkorban untuk apa? Memperjuangkan sebuah kebenaran. Jadi singkatnya adik-adik, pahlawan itu adalah orang yang berani dan punya sifat rela berkorban. Nah, kalau adik-adik yang sekolah, pasti pernah diajarin ya sama guru-gurunya ya, yang sekolah di SD atau SMP mungkin ya. Pernah diceritakan atau diajarkan tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Kira-kira siapa aja? Ada yang inget nggak? Ayo adik-adik di rumah. Kakak kasih contohnya ya. Ada siapa? Ada Patimura ya. Ada Hasanuddin. Ada Cuk Nyatin. Ada R.A. Kartini. Terus ada adik-adik. Tahu ndak ini siapa? Yo, gambar siapa ini kira-kira? Ini juga tokoh pahlawan juga adik-adik ya. Ada tulisannya di bawah ya. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau ini juga merupakan tokoh pahlawan di bidang pendidikan ya adik-adik ya. Beliau juga salah satu yang berjuang untuk pendidikan di Indonesia. Dan masih banyak lagi ya adik-adik ya pahlawan yang ada di Indonesia. Tapi sore hari ini Kak Adel nggak mau cerita tentang pahlawan yang ada di Indonesia adik-adik. Sore hari ini Kak Adel mau cerita tentang pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Mungkin pertanyaannya adik-adik di rumah gini. Loh, emang ada ya Kak ya pahlawan di dalam Alkitab? Emang ada cerita yang tokoh Alkitab yang berperang melawan penjajah gitu ada gitu ya? Mungkin adik-adik banyak yang tanya gitu. Tapi adik-adik di dalam Alkitab tuh banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan yang juga diceritakan di dalam Alkitab. Siapa aja kira-kira? Ada yang tahu enggak? Contohnya ya adik-adik ya. Ada Daud ya. Daud itu pernah melawan siapa? Goliat ya. Dia mengalahkan Goliat dengan badan yang kecil. Padahal Goliat waktu itu badannya gede sekali ya adik-adik ya. Terus yang kedua contohnya ada Gideon ya. Gideon pernah berjuang melawan bangsa Midian hanya dengan berapa ratus ribu pasukan. Lalu ada juga pahlawan perempuan ya. Tuh, ada ya. Ada adik-adik pahlawan perempuan di dalam Alkitab ya. Namanya siapa? Esther ya. Esther juga waktu itu berjuang untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat kekuasaannya Ahasveros ya. Itu semuanya adik-adik bisa baca lagi di dalam Alkitab. Kalau pas ada waktu ya dibuka-buka lagi, kita lihat lagi ceritanya seperti apa. Tapi sore hari ini adik-adik, Kak Adel itu cuma mau menceritakan satu tokoh pahlawan yang luar biasa sekali. Yang sampai hari ini ya masih menjadi pahlawan untuk kita semua. Siapa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Dia adalah pahlawan yang sudah rela berkorban, menderita, mati, disalibkan ya adik-adik ya. Untuk menebus siapa? Dosa-dosa kita, anak-anaknya, semua umat manusia ya. Nih, siapa? Ayo tebak. Ini ada gambarnya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus ya. Jadi sore hari ini Kak Adel mau menceritakan tentang pahlawan ini, yaitu Tuhan Yesus ya. Mungkin ada yang tanya, kok Tuhan Yesus toh Kak? Emang Tuhan Yesus itu pahlawan? Emang Tuhan Yesus juga perang gitu Kak dulu? Pahlawan itu gak harus berperang atau melawan penjajah pada saat kemerdekaan gitu enggak ya adik-adik ya. Sebelum kita lanjut untuk cerita Tuhan Yesus, kita baca dulu ya Alkitab kita. Yuk kita buka di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ya. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kak Adel bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Ya, jadi dari ayat Alkitab ini adik-adik bisa lihat bahwa ada pengorbanan di situ. Nah, ini termasuk salah satu kenapa Tuhan Yesus kok kita sebut pahlawan ya. Ada lagi cerita atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik yang mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pahlawan. Apa saja ya? Kita ingat lagi ya tentang cerita-cerita Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu pasti pernah diceritain sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Yang pertama ada cerita tentang Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan juga 2 ikan. Adik-adik pasti ingat ya cerita itu ya. Begitu banyak saat itu orang-orang yang menanti khotbah dari Tuhan Yesus sampai gak mau pulang adik-adik. Tuhan Yesus karena waktu itu peduli dan juga mengasihi ya. Maka Tuhan Yesus membuat sebuah mujizat, yaitu membuat makanan yang begitu banyak hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Terus ada lagi cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit apa? Buta ya. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ya adik-adik ya. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Terus ada lagi, Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Salah satunya siapa? Yaitu adiknya dari Marta dan Maria. Namanya Lazarus ya. Dan ada lagi, nah ini yang paling luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus disebut pahlawan ya? Begitu besar pengorbanannya, yaitu Tuhan Yesus rela menderita, disiksa, disalibkan, bahkan mati. Untuk siapa adik-adik? Untuk kita semuanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal Tuhan Yesus mungkin bisa aja ya nolak, tapi karena begitu besar kasih Tuhan, dia mau melakukan itu untuk adik-adik semuanya ya. Nah, ini ya, ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menderita, dia disiksa, begitu banyak cemoohan, olokan ya yang diterima Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak pernah ngeluh ya. Itu dilakukan tanpa memandang siapa kita adik-adik ya. Tanpa lihat kita baik atau buruk, melihat kita ganteng atau enggak. Tuhan Yesus gak pandang bulu. Dia rela mati untuk kita semuanya. Nah sekarang dari semua cerita Kak Adel tadi, Kak Adel mau tanya, adik-adik mau gak jadi pahlawan kayak Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Semuanya pasti angkat tangan. Kakak Adel percaya ya. Adik-adik di rumah pasti semua angkat tangan. Semua mau jadi pahlawan seperti Tuhan Yesus. Terus pasti tanya, lah Kak, caranya jadi pahlawan itu kayak gimana? Masa iya harus disiksa gitu? Derita juga sama kayak Tuhan Yesus gitu ya? Harus nyembuhin orang sakit? Nggak gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik mau menjadi pahlawan seperti Tuhan Yesus, nggak harus melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi apa? Milikilah sikap dan teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Seperti cerita-cerita tadi. Kira-kira apa aja adik-adik? 1, kita harus punya hati yang mengasihi ya. Kita juga harus punya hati yang peduli terhadap sesama. Kita juga harus punya hati yang mau menolong. Lalu kita juga harus punya hati yang mau mengampuni. Dan yang terakhir apa? Kita harus punya hati yang mau rela berkorban. Sama seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam cerita-cerita yang sudah Kak Adel sebutkan tadi. Gimana caranya Kak? Kadang susah loh. Mau punya hati yang mengasihi, mau nolong orang itu kadang-kadang susah gitu ya. Nah, caranya adik-adik harus setia untuk baca kitab rutin ya, disempatkan setiap harinya. Juga rajin berdoa supaya apa? Supaya adik-adik semua dimampukan untuk bisa menjadi pahlawan seperti Tuhan Yesus. Pahlawan buat siapa sih sebenarnya ya? Pahlawan untuk orang-orang di sekitarnya adik-adik tentunya. Untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk siapapun itu ya. Dan kita harus juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya apa Kak? Caranya gimana? Kak ada kasih contoh simpel ya. Misalkan nih, ada punya satu gambar. Gambar apa ini adik-adik? Ada gambar anak yang menolong kakek ya, atau orang tua.
Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu menolong sesama kita ya. Misalkan nih ketemu ya kakaknya mau nyebrang jalan ini ya, timi, lihat nih di depan rumah. Kebetulan rumahnya jalan yang besar gitu. Adik-adik lihat, adik-adik kalau punya hati yang mau menolong, ditolong nggak? Pasti ditolong, dibantu kakaknya supaya nyebrang jalan bisa selamat. Atau ada contoh lain lagi, misalkan di rumah, disuruh mamahnya baru repot banget ya. Misalkan, Tono, iki loh mama lagi repot masak, mbak itu dibantuin nyapu di depan gitu, terasnya kotor banget itu gitu ya. Kalau adik-adik punya hati yang mau menolong, hati yang mau peduli, adik-adik lakukan enggak? Adik tolongin mamah enggak? Pasti tolongin ya adik-adik ya. Terus ada juga tadi sikap yang harus dilakukan, kita mau mengampuni. Seperti apa Kak mau mengampuni itu? Ya adik-adik kalau disakiti, kalau misalkan ada yang jahil, ada yang jahat, adik-adik harus mau mengampuni dan juga memaafkan ya. Didoakan saja kalau ada yang jahat atau yang mungkin berbuat nggak baik kepada adik-adik. Terus ada lagi sikap rela berkorban. Rela berkorban ini piye Kak carane Kak gitu. Apa ya kudu kayak Tuhan Yesus tadi gitu ya. Aku harus mau menderita, disiksa gitu ya. Ya, rela berkorban itu contohnya adik-adik bisa mengesampingkan kesenangannya adik-adik atau kepentingan adik-adik menolong orang lain. Contohnya apa gitu ya. Contohnya misalkan nih ya, adik-adik sore-sore nih hari Minggu libur ya, main game. Wah dari pagi sampai sore tuh pegang game terus gitu ya. Pas mau sekolah minggu online dipanggil lah sama mamahnya, Tono ayo mandi siap-siap sekolah minggu online. Adik-adik yang dilakukan apa? Ayo tetap main game, sekolah minggu online penting gitu ya. Atau adik-adik saya gesek, gamenya nanti aja, aku mau siap-siap sekolah minggu online. Kalau adik-adik mengikuti teladan dari Tuhan Yesus yang dilakukan adik-adik harusnya diseleh gesek game ya, kamar mandi, siap-siap, dandan cantik, dandan ganteng, siap-siap mengikuti sekolah minggu online. Itu mungkin ya yang terjadi dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Nah, sore hari ini firman ini semoga bisa terus memampukan adik-adik menjadi anak-anak yang senantiasa bisa menjadi pahlawan untuk sekitarnya, menjadi anak-anak yang mampu mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan menjadi anak-anak yang bisa berkat bagi semua orang ya. Terus berdoa, terus rajin baca Alkitab biar Tuhan bisa mampukan kita semuanya. Yuk kita mau tutup firman kita hari ini, kita mau berdoa ya, supaya Tuhan mau mampukan adik-adik semuanya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan ketika sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami curahan firman yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur mempunyai pahlawan seperti Engkau, pahlawan luar biasa Bapak yang sampai saat ini Engkau masih ada bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan saat ini untuk kami bisa juga mampu menjadi pahlawan seperti-Mu Tuhan. Kami bisa memiliki sikap dan teladan dari-Mu ya Bapak. Mampukan kami juga untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk senantiasa memiliki hati yang mau mengasihi, hati yang mau peduli, hati yang mau menolong, hati yang mau mengampuni dan rela berkorban. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa sertai kami. Biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, semoga firman sore hari ini memberkati adik-adik semuanya dan tetap jadilah anak yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya, yang Benar sekali. oleh Kak Adel tentang apa Kak tadi? Tentang pahlawan. Pasti adik-adik juga mau ya jadi pahlawan ya. Pasti. Dan adik-adik nanti ada ayat hafalan loh. Betul, jangan lupa ya. Jadi ditunggu ya sampai selesai. Nah, sekarang kita mau angkat pujian apa lagi ya Kak ya? Yesus jagoanku. Oke Kak, Yesus jagoanku. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan bersama-sama. Yesus jagoan. Ya, 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 ya,
ya 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 ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan 1000 musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus yang mengalahkan iblis yang jahat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Haleluya. Ayat hafalan pada sore hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Akan diiringi dengan pujian bersyukur. Siapkan persembahan adik-adik di rumah ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk, kita mau bawa persembahan kita dalam Tuhan. Lipat tangan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan hari ini. Sucikan dan kuduskan jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tangan-tangan yang telurus dan memberi, kami yakin dan percaya Engkau akan menggantikan berkat-Nya berkali lipat ganda. Amin. Tuhan, kami juga berdoa jika terselip dosa di dalamnya ketika kami memberi, kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, udah mulai sore ya. Iya ya Kak Riri Ibadah ya. kita nggak berasa udah mau di akhir acara ya Kak ya. Benar, Tapi Kak Riri. sebelum kita tutup ibadah sore hari ini, kita mau angkat pujian Pekerja Kristus. Kak Utami mau jadi pekerja Kristus? Amin. Ah, adik-adik yang di rumah juga pasti Pasti pekerja Kak Kristus. Riri. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipanggil olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sudah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah adik-adik, sekarang kita mau berpisah, tetapi kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Khawatir ya, kita iya, jumpa nggak lagi. perlu khawatir. Yuk kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau sendiri yang telah menolong kami untuk kami beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pujian dan firman, dan biarlah kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk menjadi pahlawan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.